Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Wa qala al-Imam As-Sari As-Saqati Al-Baghdadi, thalathatun min alamati sakhatillah 'ala al-'abd, kathratul la'b wal istihza' wal ghibah. Ada salah satu tokoh sufi terkemuka yang hidup di abad kedua Hijriah, bernama Al-Imam As-Sari As-Saqati Al-Baghdadi. Beliau pernah menyatakan di dalam nasihatnya, thalathatun min alamati sakhatillah 'ala al-'abd, tiga dari tanda-tanda kemurkaan Allah kepada hamba. Yaitu tiga tanda ini jika dimiliki oleh seseorang, ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang murka dan marah kepada hamba tersebut. Beliau menyatakan yang pertama, tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan marah kepada hambanya, tanda pertama adalah kathratul la'ab, banyak bermain. Bermain ataupun permainan secara hukum dia masuk kepada perkara yang mubah. Segala sesuatu yang menghibur hati kita lewat permainan, dikatakan oleh para ulama, farrihul qulub sa'ah ka sa'ah, hiburlah hati kalian sesaat saja. Selama permainan tersebut tidak ada unsur haram dan melalaikan kita, maka permainan tersebut hukumnya mubah, dibolehkan. Para ulama usul mengatakan al-aslu fil asya al-ibahatu hatta yadulla dalil ala tahrim. Asal dari segala sesuatu hukumnya boleh hingga datang dalil yang mengharamkannya. Jadi permainan tidak dilarang, kita menghibur hati kita selama tidak haram dan melalaikan. Namun yang dilarang kathratul la'b, waktunya lebih banyak habis di dalam permainan. Itulah tanda Allah sedang murka kepadanya. Sayyidah Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah, Nabi mendapati banyaknya lu'bah, permainan-permainan, baik berupa boneka, patung-patung kecil, bahkan ada kuda yang bersayap. Nabi tidak melarang permainan tersebut.
Bahkan Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ini kuda ada sayapnya? Maka dijawab, inilah kuda Nabi Sulaiman. Maka dari sinilah istidlal, pengambilan hukum dari para ulama bahwa hukum permainan itu mubah, boleh-boleh saja dengan dua syarat: tidak ada unsur keharaman di dalam permainan tersebut, dan yang kedua, jangan sampai permainan-permainan tersebut melalaikan kita. Hal inilah yang menjadi sesuatu yang haram. Namun di kalangan orang-orang beriman, orang-orang yang mencapai level memanfaatkan waktu untuk digunakan daripada hal yang lebih manfaat bagi dirinya, mereka akan tinggalkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Waladarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan sandal gurau semata. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir tentang hal tersebut. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia ini adalah perhiasan, kesenangan yang menipu. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian dan akan dibalas seluruh ganjaran-ganjaran kebaikan kalian di hari kiamat. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan tujuan diciptakannya manusia bukan untuk bermain dan berfoya-foya di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian karena main-main, abasa, dan sesungguhnya kalian merasa tidak akan kembali kepada kami? Maka ayat ini menegaskan tujuan penciptaan kita di sini bukan untuk la'ab, bermain-main, bukan untuk membuang-buang waktu, tapi kita hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh untuk kita petik nanti di akhirat. Dunia darul amal wal akhiratu darul jazaa. Dunia adalah tempatnya amal dan akhirat adalah tempat mengambil pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman tidaklah dia gunakan waktunya kecuali ada nilai pahala dan kebaikan di setiap waktunya, di setiap harinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min husnil islami wa tarkuhu ma la ya'ni." Dari bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ibrahim bin Adham menyatakan itulah yang disebut dengan sifat wara', yaitu tarku kulli syubhatin wa tarku kulli ma ya'ni, meninggalkan semua yang syubhat dan meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka orang-orang yang beriman, mereka gunakan waktu sepenuhnya untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan pahala baginya di akhirat nanti. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab." Wahai anak Adam, aku ciptakan dirimu untuk ibadah kepadaku, fala tal'ab, maka jangan kau bermain-main. Ini hadis qudsi yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama-ulama tafsir ketika menceritakan bagaimana keadaan anak-anak daripada golongan para anbiya, para rasul, mereka mengisi waktunya sudah sejak dari anak-anak di dalam waktu-waktu yang manfaat, mengisi dalam ibadah, dalam kebaikan. Nabi Yahya di usia 3 tahun, kawan-kawannya yang sebaya memanggil dirinya, "Idhab bina nal'ab." Wahai Yahya, mari kita pergi bermain.
Maka Nabi Yahya mengatakan, "Malil la'ab khuliqtu." Aku diciptakan bukan untuk bermain-main, kata Nabi Yahya. Ulama tafsir mengatakan usia beliau waktu itu 3 tahun. Maka sungguh kita bisa mengetahui diri kita, apakah saat ini kita dimurkai oleh Allah atau sebaliknya kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat waktu kita, aktivitas kita sehari-hari, apakah lebih banyak diisi dengan hal-hal yang melalaikan, diisi dengan permainan yang tiada manfaatnya, diisi dengan hal-hal yang mendatangkan dosa, maka itu sebagai indikator dan tanda Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepadanya. Yang kedua, kata Imam Sari As-Sakari, tanda bahwa Allah membenci seorang hamba. Yang kedua, kafratul istihza, banyak mencemooh, memperolok-olok. Ini adalah sifatnya musuh-musuh para anbiya, para rasul. Memperolok-olok, mencemooh, ini semua adalah satu bentuk perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ustuhzina bi rasulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Sungguh dahulu para rasul-rasul, para nabi-nabi diperolok-olok oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang musyrik. Dan sungguh Allah menurunkan sanksi kepada mereka sebab apa yang mereka cemooh daripada para nabi, para rasul, sesuai dengan apa balasan yang mereka lakukan di dunia daripada menghina, meremehkan, mencemooh para nabi, para rasul. Inilah daripada satu bentuk kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Jika waktu lebih banyak habis di dalam mencemooh, memperolok-olok manusia lainnya, itu alamat bahwa Allah sedang murka kepadanya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah sedang mengulur waktu mereka, membalas cemoohan mereka hingga mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Bentuk cemoohan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa cemoohan-cemoohan yang isinya kadang-kadang mizah, candaan-candaan, namun isinya adalah satu menghinakan, mencemooh, memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercanda dalam Islam tidak pernah dilarang selama bercanda tersebut tidak menyakiti hati orang, bercanda tersebut tidak ada unsur maksiat di dalamnya, bercanda tersebut tidak sampai berbohong di dalam candaan-candaan tersebut, maka candaan yang seperti ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak menghabiskan diri mereka dalam permainan, dalam candaan-candaan yang melalaikan mereka kepada Allah dan kepada ibadah dan mengingat akhirat yang bahwa suatu saat mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 candaan yang dihukumi serius walaupun dia bercanda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun bidduhunna jiddun wa hazbuhunna jiddun." Ada 3 perkara yang seriusnya dihukumi serius dan bercandanya dihukumi serius. Yang pertama nikah, yaitu melakukan ijab qabul dalam pernikahan walaupun bercanda, jika di situ ada walinya, ada saksinya, dan juga ada mempelai laki-lakinya dan melakukan candaan berupa ijab qabul, maka terjadi pernikahan walaupun dia bercanda. Yang kedua at-talaq, yaitu menceraikan, juga demikian. Yang ketiga ar-raj'atu, rujuk juga walaupun bercanda dihukumi serius. Inilah bentuk-bentuk larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir, tanda bahwa Allah memurkai seorang hambanya, al-ghibah, dia banyak menggunjing dan menggosip daripada saudaranya yang muslim.
itu bertanda Allah Ta'ala sedang murka kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap orang-orang beriman, jauhilah daripada banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kalian memata-matai saudara kalian, dan jangan kalian menggunjing satu dengan lainnya. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian? Sungguh kalian tidak senang dan kalian jijik daripada hal itu. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Orang yang waktunya habis hanya menggosip kepada saudaranya, menggunjing saudaranya, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, "Ma tadruna al-ghibah?" Apakah kalian tahu apa arti daripada ghibah, menggunjing? Maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi bersabda, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menceritakan segala hal yang berkaitan terhadap saudara, jika dia mendengar hal itu dia tidak suka, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Bahkan istrinya Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah, pernah mengatakan kepada salah seorang istrinya Nabi Muhammad SAW bernama Hafsah. Dia mengatakan Hafsah itu qasirah, dia fisiknya pendek. Nabi marah. Nabi menegur Sayyidah Aisyah mengatakan, la qulti kalimatan law mudizat bi ma'il bahri lam madzatku. Sungguh kau telah mengatakan satu kalimat yang jika dicampurkan di lautan, maka lautan akan berubah warna dan berubah baunya menjadi bau busuk. Imam Nawawi mengatakan, seandainya kalimat-kalimat yang isinya menggunjing itu difisikkan oleh Allah, kemudian dilemparkan ke dalam lautan, maka seluruh lautan itu akan berubah warnanya dan berubah baunya menjadi bau busuk. Imam Nawawi mengatakan, inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala daripada dosa menggunjing, terutama menggunjing kepada kaum sholihin, kepada para ulama, kepada para aulia. Tentu dosanya jauh lebih besar. Luhumul ulama masmumah, para ulama mengatakan daging-dagingnya para ulama adalah beracun. Maka kita jadilah sebagai hamba yang selalu menghitung diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita semakin tambah, semakin mendekati daripada perpisahan kita dengan dunia, maka jadilah orang-orang yang berakal. Al-ukala thalatha, man bana qabrahu qabla yadkhula, wa man taraka dunya qabla ayatrukah, wa a'adda liqa Allah qabla yalqahu. Orang berakal ada tiga, adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum dia berjumpa dengan Allah, orang yang sudah siapkan kuburannya sebelum dia memasukinya, dan orang yang sudah meninggalkan dunia dalam hatinya sebelum dunia meninggalkannya. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man ahya minhum wa amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutalazimin bidawami wal billah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah وحاضر الجمعة والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى به قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا سادة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله كثيرا وأقيموا الصلاة